Kami orang Papua, kalau Pak Rocky tanya satu-satu kami dia orang Papua sehari-hari ini, apa yang kami mau? Kami pasti katakan kami mau merdeka. Pak Rocky lewat sepanjang jalan tadi ke sini, tidak ada orang Papua yang punya rumah tingkat di situ, tidak ada punya toko di situ, punya rumah makan, tidak ada. Itukah kami merdeka? Kami merasakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa terjadi ketika masyarakat kami ada yang hidup di pengungsian, mati lapar di sana, anak-anak sakit semua. Tapi di satu sisi orang puji Jokowi membangun Papua. Itu kami sakit, kami terluka, itu kejahatan kemanusiaan. Yang terjadi sampai dengan Joko Widodo, terjadi pembangunan untuk memajukan orang Papua, pembangunan besar-besaran di seluruh Papua, bahkan sampai dengan pemekaran-pemekaran. Sekarang pertanyaan saya begini, tujuan pemekaran itu untuk siapa? Pembangunan sudah terlalu banyak, yang saya butuhkan adalah membangun manusianya, manusia Papua. Mungkin hari ini Kakak Rocky tidak bisa duduk santai minum kopi dengan Bapak Jokowi, mungkin. Tetapi mungkin bisa duduk santai dengan Presiden Prabowo. Sebutkan nama dengan jelas dan langsung ke pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya Petrus, masyarakat wirausaha di Timika. Saya anggota APS cabang Timika. Pak Rocky Gerung, selamat datang di Mimika, Bumi Angsa Tanah Kamoro. Amule beno, nimo. Pak Rocky, sebenarnya kami mau itu Pak Rocky hadir di lapangan, biar karena fansnya Pak Rocky di Mika itu luar biasa. Kalau Pak Rocky mau jadi gubernur di Papua Tengah bisa. Saya mau sampaikan Pak Rocky, kami orang Papua, kalau Pak Rocky tanya satu-satu kami dia orang Papua sehari-hari ini, apa yang kami mau? Kami pasti katakan kami mau merdeka. Itu Pak. Merdeka kami di sini ada dua. Kami mau merdeka dalam NKRI atau merdeka beri kebebasan menentukan nasib sendiri. Opsi untuk merdeka dalam NKRI itu sudah sebetulnya dijawab dan Undang-Undang Otsus. Ternyata itu kota kosong yang dikirim ke Papua, tidak ada isinya. Gitu. Kenapa buktinya? Sekarang eskalasi kekerasan masih berlangsung di Papua, ketidakpuasan, ketidakadilan masih terjadi di Papua. Tidak ada kekhususan yang kami orang Papua hidup ini, nikmati di tanah kami ini. Tidak ada kekhususan. Tidak sama seperti Aceh, Jogja atau Bali, tidak ada kekhususan, tapi ada kekhususan di sana yang orang hidupi. Begitu Pak. Jadi kalau Indonesia memilih, mau kami merdeka dalam NKRI, berikan apa yang kami butuhkan. Pak Rocky lewat sepanjang jalan tadi ke sini, tidak ada orang Papua yang punya rumah tingkat di situ, tidak ada punya toko di situ, punya rumah makan, tidak ada. Itukah kami merdeka? Gitu. Kami tidak bisa merdeka selama kami masih miskin di tanah kami. Kami tidak bisa merdeka selama birokrasi di pemerintahan itu tidak orang Papua minoritas di pemerintahan. Kami tidak bisa merdeka ketika belanja pembangunan dikuasai orang lain. Kami tidak bisa merdeka ketika hak-hak politik kami dikuasai orang lain. Itu. Jadi kalau mau dikatakan kami dalam NKRI dan status begini berarti kami masih dijajah. Kalau seperti itu kasih kami kemerdekaan menentukan nasib sendiri. Itu yang pertama. Saya sampaikan ini mudah-mudahan Pak Rocky public figure di Indonesia bisa menarasikan ini di Indonesia. Yang kedua,
Ini selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, orang teriak di Papua itu pembangunan luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, kekerasan terjadi luar biasa. Kami merasakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa terjadi ketika masyarakat kami ada yang hidup di pengungsian, mati lapar di sana, anak-anak sakit semua. Tapi di satu sisi orang puji Jokowi membangun Papua. Itu kami sakit, kami terluka, itu kejahatan kemanusiaan. Terima kasih Pak. Mohon pencerahan akal sehatnya Bapak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Edita Kotorok. Baik, pertanyaan saya langsung bertanya saja ya Pak Kakak Rocky. Saya dari akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Ya, di sini tadi Bapak mengatakan OPM. OPM itu orang Papua merdeka. Benarkah tidak? Ya. Jadi saya juga minta merdeka sama karena itu OPM. Kalau kita bicara OPM. Tetapi di sini saya bicara merdeka. Merdeka bukan berarti saya harus bunuh-membunuh, tidak. Yang di sini kita melihat 10 tahun kepemimpinan presiden, ganti berganti. Yang terjadi sampai dengan Joko Widodo, terjadi pembangunan untuk memajukan orang Papua, pembangunan besar-besaran di seluruh Papua, bahkan sampai dengan pemekaran-pemekaran. Sekarang pertanyaan saya begini, tujuan pemekaran itu untuk siapa? Orang Papua ini jumlahnya berapa banyak? Pembangunan pemekaran di mana-mana itu untuk siapa yang akan duduk? Mimika, aku saja Mimika saja, Kabupaten Mimika ini. Lihat di kantor-kantor siapa yang duduk. Mana orang-orang itu asli Kamoramume mana? Baru memekarkan lagi Kabupaten Agimuga, Kabupaten Kokonau, untuk siapa itu? Benar ke tidak? Pembangunan sudah terlalu banyak. Yang saya butuhkan adalah membangun manusianya. Manusia Papua. Dan ini saya sekalian untuk Bapak Luis sebagai staf khusus Presiden. Tolong dicatat. Kami orang Papua berapa banyak? Berapa banyak yang sudah dimanusiakan? Berapa banyak? Anak-anak sekolah setelah tamat SMA berapa banyak? Yang sudah bekerja berapa banyak? Berapa banyak yang nganggur? Itu tolong dicatat. Ini khusus untuk pemerintah Kabupaten Mimika juga. Lapangan kerja banyak terbuka. Perusahaan besar ada di Kabupaten Mimika. Kenapa anak-anak Papua menganggur? Kenapa? Itu manusia-manusia Papua yang harus dibangun. Kami mau merdeka lewat hal-hal itu. Itu tolong pemerintah Indonesia memberikan pemerintahan di setiap provinsi, kabupaten, bahkan sampai di kelurahan RT pun, balai bantuan. Siapa yang terima? Yang pergi ke kantor pos itu orang siapa yang pergi terima? Apakah semua orang asli Papua? Kalau dibilang khusus untuk orang asli Papua, berikan untuk orang asli Papua. Jangan saudara-saudara kami yang lain dari luar sana ke sini dapat, tidak boleh. Itu namanya kami merdeka, kami makmur. Balai bantuan rumah-rumah sosial, dinas sosial berikan untuk siapa? Untuk kami orang asli Papua, berikan untuk asli Papua. Itu baru namanya itu pemerintah membangun orang asli Papua. Secara pembangunan secara manusianya juga. Sekarang kami butuh manusianya dibangun. Setelah tamat SMA disekolahkan, bahkan keluar sampai ke luar negeri. Harus. Ini saya bicara untuk pemerintah Kabupaten Mimika, provinsi dan seterusnya. Itu harus dibuat. Perda khusus, perdasus, semuanya itu harus diatur. Jangan menjadi seorang, minta maaf, jangan sebagai seorang dewan wakil rakyat, tetapi tidak melihat hal kecil-kecil. Hal kecil ini akan membuat suatu perubahan
perubahan besar. Kalau kita lihat dari bawah baru hal kecil ini, siapa yang bikin? Ya, baik. Ya, terima kasih. Tapi yang satu terakhir khusus untuk Kak Rocky, pertanyaan, kalau seandainya Kak Rocky menjadi salah satu menteri, karena semua aturan-aturan ini dia menghambat menteri, apakah Bapak atau Kakak bisa mengkritisi pemerintah terkait masalah Papua? Terima kasih. Iya. Ya, kita berikan aplaus untuk suara perempuan ini, luar biasa ini. Ya, silakan satu lagi. Terima kasih Abang Rocky, Kakak Rocky. Saya Dr. Eni Kenangalem, dokter dari Gunung. Saya bertanya sedikit, tetapi juga saya lihat di sini ada banyak tokoh politik, juga ada kakak abang saya yang terhormat yang ada duduk depan, hormat. Jadi dari percakapan yang disampaikan tadi, pertanyaan maupun pernyataan, kelihatannya bahwa kita ini protes Jokowi. Dia hampir masa tugasnya sudah hampir habis. Kita akan punya presiden yang baru, Bapak Prabowo. Timika hari ini ada seperti ini adalah salah satunya andil beliau di tahun 1996. Saya punya Bapak, Pak John Magal ada di sini, pasti tahu sejarah itu. Jadi pertanyaan saya sekarang, mungkin hari ini Kakak Rocky tidak bisa duduk santai minum kopi dengan Bapak Jokowi, mungkin. Tetapi mungkin bisa duduk santai dengan Presiden Prabowo. Pertanyaan saya, kira-kira Papua akan dibawa kemana oleh Prabowo? Karena andil beliau untuk Mimika hari ini ada di tahun 1996 di Tembagapura. Terima kasih. Ini Kakak Rocky jawab dulu ya. Iya, nanti akan berkembang terus begitu. Ya. Terima kasih. Kita berikan aplaus buat semua yang bertanya. Ini luar biasa. Saya pikir ada beberapa yang pengulangan, tapi mungkin Kakak Rocky akan stressing ya, berikan penekanan ya lebih. Misalnya tentang narasi NKRI versus Merdeka, kemudian Otsus ini mungkin parameter kekhususan yang masih terus disuarakan oleh masyarakat. Kemudian ya bagaimana pendekatan ya Pak Andre tadi, pendekatan antropologi sosiologis, tentu ini juga harus konkret modelnya. Kemudian Ibu dari STIH tadi ya itu sama saja dengan yang tadi telah disampaikan tentang pemekaran. Mungkin kita lihat dampaknya yang lebih spesifik, apakah itu mengarah kepada peningkatan kualitas perempuan atau tidak. Kemudian juga ini ada satu hal yang menarik ini, jika Bang Rocky dipercayakan menjadi decision maker misalnya di kabinet, ini kira-kira nanti Papua ini mau kita apakan begitu, hubungannya dengan Papua ke depan di bawah Prabowo tentunya. Ya, kita berikan aplaus untuk akal sehat kita ya, kita kembangkan terus ya. Silakan Bang Rocky. Oke, saya komprehensifkan ya, karena semuanya sambung menyambung nih problemnya nih. Pertama soal tadi bahwa masyarakat toleran, ya oke itu. Dan saya punya, ya saya tahu itu. Mungkin 5-6 tahun lalu saya naik ke Gunung Siklop depan Sentani itu. Itu menjelang hari Natal. Di puncak gunung itu bertemu dengan pemuda-pemuda. Kalau nggak salah itu ada kegiatan Noken Papua. Lalu
terlihat ada semacam gua kecil di situ. Justru datang inspirasi dari anak-anak muda. Di dalamnya ada dua, kalau nggak salah dua perempuan Muslim bilang, kenapa nggak bikin semacam doa hari Natal itu. Jadi dibuatlah di ketinggian Siklop itu 2000 meter itu. Walaupun saya agak terkejut karena waktu saya nyampe di Bandara Sentani, saya bilang gunung ini bisa saya daki dalam 4 jam tuh. Karena saya hitung masih kelihatan puncaknya tuh. Ternyata saya mendaki Gunung Siklop itu selama 15 jam. Saya biasa mendaki gunung tuh, saya mendaki gunung es di Eropa, saya bolak-balik ke Himalaya tuh. Kenapa begitu? Karena saya anggap gunung itu gunung yang ada treknya, ternyata tidak ada. Jadi saya mesti di antara akar-akar itu. Itulah satu pengertian baru saya peroleh bahwa tidak semua gunung saya bisa bayangkan seperti gunung-gunung yang sudah didesain untuk didaki. Saya lihat di situ, saya masih ingat itu, saya bertanya pada beberapa teman, ini kenapa ini gunung ini tiba-tiba berubah vegetasinya di ke atas punggung itu justru jadi tanaman ubi rambat apa itu. Saya bilang ini potensi untuk longsor segala macam. Dan betul, kira-kira setahun kemudian terjadi longsor di situ kan, apa namanya, banjir di Sentani itu. Oke, tapi itu soal bagaimana kita melihat masyarakat akhirnya harus merambah gunung itu untuk kebutuhan bukan kebutuhan nutrisi, kebutuhan pangan aja itu soal. Tapi yang saya mau terangkan adalah di puncak gunung itu doa Natal itu diucapkan oleh seorang perempuan Muslim. Karena soal memang. Jadi persahabatan mendahului seluruh sensasi yang diucapkan, terutama dari Jakarta, bahwa ada ketegangan rasial, ada ketegangan religius di daerah ini. Nah, saya mau bantai itu dengan memperlihatkan soal tadi intinya. Tetapi lebih dari itu, wacana merdeka itu ada terus diwariskan dari awal. Karena ada bukan sekedar mitologi, tapi pengertian bahwa nanti akan ada cargo cult yang masih dipahami di sini, akan ada orang yang menyelamatkan bangsa ini. Jadi memori itu ada di dalam benak masyarakat Papua. Kenapa memori itu mesti dihapus? Itu memori yang melekat karena semua orang menginginkan ada identitas primer pada dia. Sekarang kalau saya bertanya, identitas primermu sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia? Tapi nanti kalau Jakarta bilang ya itu kan silanya mesti 5 tuh. Oh ya, ada 5 sila memang. Tapi kalau orang harus memilih mana yang mau diutamakan, sila kedua apa sila ketiga? Kalau pemerintah pusat bilang sila ketiga, loh bukankah sila ketiga itu sebelumnya ada sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan problem Papua adalah soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau masalah value tadi, ethics of humanity, diabaikan, orang ingin merdeka. Pemenuhan keadilan sosial, pemenuhan kemanusiaan yang adil dan beradab mendahului kebutuhan untuk persatuan. Karena persatuan itu abstrak. Sementara kemanusiaan yang adil dan beradab konkret dihadapi setiap hari itu. Saya terangkan itu sebagai wacana berpikir tuh. Jadi sekali lagi, hal yang ada di dalam sistem berpikir, di dalam antropologi of knowledge dari teman-teman di Papua, saya kenal dari awal tuh. Saya berteman dengan Muridan, saya ikut dalam beberapa des Papua tuh. Jadi saya tahu jejak pikiran itu. Saya membaca disertasi dari ibu siapa yang menulis tentang dual nationalism itu. Orang Papua mengembangkan dua nasionalisme. Di nasionalisme terhadap Jawa itu juga nasionalisme yang kadang-kadang disembunyikan. Jadi soal kultur tadi, soal evolusi kebudayaan,
soal-soal antropologi yang basisnya adalah pendekatan value diabaikan, itu aja soalnya. Padahal kita belajar dari macam-macam tempat. Nah kalau ditanya bagaimana solusinya, ya tentu kalau kita anggap ada ketegangan potensial antara Papua dan Jawa atau Jakarta misalnya, bagaimana nyelesainya? Sama waktu penyelesaian soal Afrika Selatan, sama waktu penyelesaian soal konflik di Amerika Latin, dibutuhkan pihak ketiga supaya tidak ada yang merasa bahwa dia diuntungkan, dia nggak diuntungkan. Kan selalu ada pihak ketiga, tapi pihak ketiga mesti paham apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Jakarta menginginkan persatuan Indonesia, Papua menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Perang narasi itu mesti dihasilkan oleh pihak ketiga, sama seperti Desmond Tutu menyelesaikan problem rasialisme di Afrika. Karena orang percaya bahwa tidak akan ada yang menjadi pengkhianat di situ. Kan biasanya kalau cuma dua belah pihak, kalau diserahkan nego di antara kirim dua wakil di situ, tetap saling mengincar keuntungan. Tapi kalau ada satu pihak yang betul-betul diterima karena wacana dia tidak dipenuhi dengan kepentingan politik, mungkin kan ada semacam solusi di situ, paradigma di situ kan. GKI, forum-forum semacam ini kalau diperbanyak, dibunyikan setiap minggu, dia bisa menjadi pihak untuk menyelesaikan soal ini. Kalau dibunyikan setiap minggu, tapi kadang-kadang orang berpikir bagaimana dibunyikannya? Dibunyikan pun hanya berbunyi di ruang ini karena pers takut muat. Banyak jurnalis yang gak mau muat pertemuan semacam ini kan. Takut, kenapa? Industri pers adalah industri untuk memenuhi kepentingan bisnis, bukan kepentingan kemanusiaan. Kritik saya juga pada pers begitu. Karena itu orang cari keterangan pada pers asing akhirnya. Lalu dianggap pers asing memprovokasi. Ya karena pers dalam negeri tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan secara jujur fungsi investigasi. Sekarang undang-undang pers dibuat untuk menghalangi pers melakukan investigasi. Jadi tetap di situ terlihat ketika viral baru terbuka semuanya. Kepolisian sekarang Pak Sigit berupaya untuk akhirnya demi presisi itu mengulangi lagi, membuka kembali kasus-kasus yang di Sumatera Utara, di Karo segala macam itu, soal Vina segala macam. Jadi ada kebutuhan sebetulnya pers itu membantu public opinion itu supaya terbuka kembali bahwa kita menghadapi problem yang sama, yaitu gagalnya kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Nah ini coba misalnya di pertemuan berikutnya jadikan kami mau diskusi Papua itu lebih penting sila kedua apa sila ketiga. Jadi sekali lagi karena saya tetap mau konsisten supaya saya cuma mau menganalisis soal transformasi konflik melalui media naratif. Lain kalau saya diundang untuk memikirkan undang-undang dasar baru Papua tuh. Itu soal lain itu. Secara akademis dimungkinkan. Kan jaminan itu ada di dalam konvensi Civil and Political PBB kan. Jadi ucapin aja. Ini desain undang-undang dibuka aja untuk dibicarakan secara akademis. Kenapa mesti dihalangi? Itu ada di pikiran itu. Membuktikannya memang mungkin sulit, begitu ada krisis ekonomi hilang lagi tuh wacana itu. Tetapi jangan halangi orang untuk berpikir tentang alternatif. Itu yang sering saya terangkan. Yang berikut apa ya tadi? Saya kira ya soal Pak Prabowo. Kita mau lihat beban Pak Prabowo itu adalah memikirkan makan siang gratis. Karena dia udah janjikan, kan masalahnya di situ kan. Saya bisa rumah saya itu 200 meter dari Pak Prabowo. Seringkali Pak Prabowo mampir buat curhat juga. Ya saya bisa baca bahwa Prabowo ingin untuk menyatakan diri sebagai pemimpin Asia bahkan tuh. Jadi dia akan peduli dengan sinyal-sinyal hak asasi manusia. Karena kita tahu legitimasi Pak Prabowo turun sebetulnya
banyak orang yang menyesalkan mau milih Prabowo tapi ragu-ragu karena ada Gibran di situ. Itu kita buka aja sebagai problem. Saya omongin itu juga pada tim Gerindra sebetulnya kan. Jadi kalau dilihat Papua itu ada di tempat keberapa, jelas bukan di tempat pertama. Karena apa? Soal anggaran. Tentu akan ada anggaran tambahan mungkin pada Papua, pendekatannya bisa didiskusikan kembali. Tapi fokus Pak Prabowo ada menyusun kabinet yang memungkinkan kepastian anggaran untuk makan siang gratis harus dia selesaikan. Kalau enggak, legitimasi turun lagi. Nah ini kan ada trade off kan, Prabowo mesti cari 800 triliun semester depan tuh. Itu artinya kalau makan siang gratis 400 triliun, lalu ibu kota Pak Jokowi masih paksa 4 triliun, udah 800 triliun habis. Artinya soal-soal lain akan terlantar, nggak akan ada anggaran tentang pendidikan, nggak ada anggaran tentang BPJS. Jadi bagi beliau sebagai pemimpin baru, dia tentu akan hitung kemasukakalan dari anggaran pembangunan itu. Intinya tuh ini. Jadi ya Papua tetap masih akan jadi sorotan, tapi sorotan internasional. Kepentingan flashlightnya akan dari situ. Dan itu berhubungan dengan yang saya terangkan tadi, ada realignment di dalam politik dunia hari-hari ini tuh. Pertama soal soal lingkungan itu akan jadi sorotan. Jadi begitu Prabowo memberi sinyal bahwa dia seolah-olah membiarkan act of omission terhadap kerusakan lingkungan, pasti kesimpulan internasional akan berubah tuh untuk memberi dukungan. Yang kedua, proksinya Prabowo kemana? Mau ke Cina apa ke Amerika? Kan Cina kehabisan uang sekarang tuh, banyak strategi ekonomi yang gagal. Sementara Amerika kebanyakan dolar. Nah, apa yang dibutuhkan oleh negeri? Ya pasti dolar. Jadi pasti akan ada orientasi baru untuk lebih ke Amerika. Apa akibatnya pada kebijakan Prabowo terhadap Freeport? Kan itu semua hal yang dengan mudah kita lihat parameternya dari atas itu. Jadi saya menghitung bahwa pemerintahan berikut kecenderungannya ke Amerika karena kebutuhan uang. Nggak ada uang di Cina, nggak ada uang di Eropa, semuanya disedot kembali oleh Paman Sam tuh. Nah, saya kira itu poin-poin yang mestinya juga dilihat secara teliti, karena GKI ini kan bukan sekedar mengupayakan narasi supaya Papua itu didengar proposalnya, tetapi di belakang narasi itu juga bermain interplay di antara bisnis dan security global kan itu. Jadi variabel itu saya kira dibicarakan dengan pelan-pelan sebetulnya. Apalagi ya, saya kira oke, Ibu Dokter itu yang poin Ibu Dokter tadi berupaya untuk memberi semacam medical solution secara politis sebetulnya itu. Saya mengerti problem itu, tapi kalau kita bicara dari perspektif kedokteran misalnya, harusnya pemerintah pusat gini, di dalam ilmu kedokteran kalau ada sel yang rusak, sel itu diberi hak oleh Tuhan untuk bunuh diri. Kan ada kan, sel rusak itu sel yang tahu diri, maka dia akan bunuh diri supaya tidak merusak sel lainnya. Nama istilahnya apoptosi itu, saya ingat. Apoptosi artinya kemampuan sel untuk bunuh diri supaya dia tidak merusak sel-sel lain. Nah kalau sel itu tidak mau bunuh diri, dia akan metastasi, jadilah cancer tuh. Seharusnya pemerintahan Pak Jokowi tahu diri lah bahwa udah selesai. Ya saya pakai ilmu kedokteran untuk mengatakan supaya dia tidak metastasis. Jadi Pak Jokowi berupaya untuk caper ke Papua terus menerus tuh. Padahal sebetulnya tadi saya bicara dengan Pak Moderator, kalau kita hitung lebih banyak mana Jokowi ke Papua atau bupati-bupati Papua yang ke Jakarta. Ini moderator loh yang bilang. Untuk apa? Untuk ngintip Banggar. Untuk mulai mempersiapkan apa yang bisa diselundupkan atas alasan otonomi khusus. Kan itu yang terjadi kan. Setiap kali saya ketemu di hotel-hotel, wah banyak betul polisi Papua tuh, kasakusuk kiri kanan tuh, janji dengan menteri ini, janji dengan dirjen segala macam. Jadi masalah kita adalah kemampuan juga oleh pemimpin Papua untuk mengerti lebih dalam itu antropologi dari masyarakatnya sendiri itu.
Banyak orang Papua di Jakarta yang ya cara berpikirnya tidak didasarkan lagi pada asal usul sosial kebudayaannya kan itu. Soalnya juga ada di situ tuh, sehingga kimia antara orang Papua dan figur-figur di Jakarta nggak nyambung. Dianggap ya dia orang Papua tapi dia asing terhadap problem Papua tuh. Tuh. Karena itu kalau nyalek di sini dengan mereka di Papua lawan saya pasti menang. Ya, kita berikan aplaus yang meriah, luar biasa. Apa tadi ya? Kalau saya jadi menteri, kalau saya diminta jadi menteri, saya nggak pernah ingin diminta jadi menteri. Kalau saya ingin, saya akan tentukan saya mau jadi menteri apa tuh. Dan kalau disuruh pilih, saya juga nggak mau pilih. Kalau diminta apa enggak? Saya ingin saya jadi jaksa agung buat nangkep koruptor-koruptor di Papua. Ya.